Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mustafa dengan NIM 01A1201161 dari kelas C, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Salono. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme karbohidrat. Sebelum memasuki materi, ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Kemudian pengertian dari siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau transport elektron. Kemudian hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Dan terakhir metabolisme di tubuh manusia. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui apa sih metabolisme karbohidrat itu. Jadi metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim vitalin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Nah, kita masuk kepada definisi dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang pertama, glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Pada periode awal ini, dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis, disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Kalau suatu otot mengandung kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Kemudian glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses abolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Selanjutnya, glikogenolisis merupakan suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Dan yang terakhir, gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang pengertian dari siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau transport elektron. Pertama, siklus glikolisis. Siklus glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa atau yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. NADH atau nikotinamida adenida dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian siklus Krebs. Siklus asam sitras atau yang dikenal juga dengan sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat merupakan lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat, lipid dan protein. Pada langkah yang pertama yaitu langkah dimulai dengan penggabungan asetil KOA dengan aksolasetat untuk menghasilkan molekul 6 karbon sitrat dan melepaskan KOASH yaitu asetil KOA yang terikat pada gugus sulfidril. Langkah kedua yaitu 6 karbonsitrat yang kini tinggal 4 kehilangan molekul air H2O di dalamnya dan berubah menjadi isomernya yaitu molekul isositrat.
Kemudian langkah ketiga terjadinya proses oksidasi pada isositrat yang membuatnya melepaskan karbon dioksida molekul 5 karbon alfa ketegolutarat dan 2 elektron. Kemudian langkah yang keempat yaitu alfa ketoglutarat hasil langkah kelima lalu dioksidasi dengan bantuan enzim ketoglutarat dehidrogenase. Langkah keempat sama dengan langkah ketiga karena oksidasi alfa ketoglutarat juga mereduksi NAD+ menjadi NADH, melepaskan karbon dioksida namun gugus CoA menjadi suksinil CoA. Langkah kelima yaitu CoA suksinil CoA diganti oleh gugus fosfat sehingga suksinil CoA berubah menjadi suksinan. Suksinat kemudian membentuk guanine trifosfat atau GTP atau dikenal sebagai energi dalam bentuk ATP. Langkah keenam yaitu suksinil dari langkah 5 kemudian dioksidasi menjadi fumarat. Pada proses ini dihasilkan energi yang tidak terlalu besar namun dapat mereduksi FAD menjadi FADH2. Kemudian langkah ketujuh dalam fumarat dimasukkan molekul air H2O sehingga merubahnya menjadi molekul 4 karbon malat. Dan langkah yang terakhir adalah siklus Krebs di mana malat dioksidasi. Oksidasi malat ini menghasilkan molekul 4 karbon di awal siklus Krebs yaitu oksaloasetat dan melepaskan energi dalam bentuk NADH. Oksaloasetat kemudian mengulang kembali langkah pertama siklus Krebs dan seterusnya sehingga siklus Krebs berlangsung secara terus-menerus. Dalam satu kali siklus Krebs dihasilkan 2 molekul karbon dioksida, 3 NADH dan 1 FADH dan 1 ATP. Kemudian rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dan NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membrana dalam mitokondria. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3 sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C elektron akan menuju kompleks sitokrom 5 yang ke-6 yang keempat yang kemudian akan menuju penerimaan elektron terakhir yaitu O2. Kemudian hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Dalam reaksi metabolisme tidak terpisah satu sama lain yaitu membentuk suatu jejaring yang sangat berkaitan. Karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan memasukkan asetil koenzim A. Asetil CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel hasil katabolisme. Juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain yang itu dapat membentuk ATP, hormon komponen, hemoglobin ataupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat. Adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Glukosa dalam asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP, sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat berat yang sama. Kemudian kita akan membahas tentang metabolisme di tubuh manusia. Pertama, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik yang menggunakan oksigen bebas.
Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat kamu mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. Pada respirasi anaerob, tahapannya yaitu tahapan glikolisis, di mana satu molekul glukosa C6 akan diuraikan menjadi asam pirufat NADH dan 2 ATP, pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, atau pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Aseptor elektron terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa lain seperti alkohol dan asam laktat. Kemudian proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP yang digunakan untuk mendorong kerja otot saat berolahraga berat. Berbeda dengan respirasi aerob yang menghasilkan 36 ATP yang digunakan untuk segala macam keperluan tubuh, mulai bergerak hingga berpikir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.